selamat sore. Selamat datang di Bincang-Bincang Bumi. Kembali lagi dengan saya Tala, salah satu co-founder dari Bumi Playscape. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas seputar konsentrasi anak. Jadi ini tentunya topik yang sangat menarik untuk para orang tua di rumah, karena pada saat ini kita semua dituntut untuk menjadi guru di rumah. Jadi apa itu konsentrasi? Kenapa anak kadang-kadang sulit berkonsentrasi dan bagaimana cara meningkatkan kemampuan konsentrasi anak akan kita bahas sore ini. Nah, sekarang saya akan mengundang seorang praktisi pendidikan senior yang mempunyai segudang pengalaman di dunia pendidikan anak usia dini. Beliau adalah kepala sekolah Taman Bermain Kepompong, sebuah sekolah yang sudah didirikan sejak lama dari tahun 1990-an. Beliau adalah Ibu Parvati Syahrir, yang juga biasa dikenal sebagai Ibu Upi. Nah, teman-teman Bumi di rumah boleh tanya-tanya seputar konsentrasi anak kepada Ibu Upi langsung nanti ya. Jadi boleh ditulis di kolom chat. Oke, sekarang kita lihat apakah Ibu Upi sudah bisa join. Oke, kita langsung panggilkan saja Ibu Upi dari Taman Bermain Kepompong. Oke, jadi nanti boleh tanya-tanya seputar konsentrasi, cara-cara menstimulasi kemampuan konsentrasi anak ya. Boleh langsung ditulis di kolom chat, lalu nanti Ibu Upi akan menjawab di akhir sesi kita. Oke, Ibu Upinya coba kita lihat. Oke, boleh dikumpulkan nanti pertanyaannya. Sekarang kita lihat apakah Ibu Upi sudah bisa bergabung dengan kita. Nah, sekarang sudah ada. Selamat sore Ibu Upi. Apa kabar? Kabar Ibu Upi sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Tala? Sehat juga? Sehat Bu Upi. Nah, tadi kita udah intro sedikit nih sama teman-teman Bumi di rumah bahwa hari ini kita akan membahas tentang konsentrasi anak sama Ibu Upi. Nah, mungkin Bu Upi boleh perkenalan diri dulu sedikit? Boleh sedikit aja ya. Ya, saya sudah lama sih sebenarnya berkecimpung di dunia pendidikan. Sudah lebih dari 30 tahun sebenarnya. Dan nggak pernah kemana-mana, tidak pernah berganti haluan. Jadi memang selalu berada di dalam dunia pendidikan karena disitulah passion saya. Dan sebenarnya untuk menjadi passion untuk ke anak-anak, pendidikan anak-anak itu kira-kira sudah dimulai di awal tahun 2000. Itu sudah mulai mengkhususkan pada pendidikan anak dan usia dini. Nah, di Kepompong sendiri sih sudah 11 tahun menjadi kepala sekolah. Jadi sudah menjadi apa ya, ibu dari keluarga Taman Bermain Kepompong selama 11 tahun. Oke, wah jadi pengalaman selama 30 tahun ini menghadapi anak-anak langsung ya, Ibu Upi. Jadi udah dari A sampai Z udah hatam nih tentang anak-anak dan Belum konsentrasi juga anak. sih. Terus belajar. Tapi mungkin Bu Upi hari ini sore ini bisa berbagi pengalaman nih untuk apalagi untuk ibu-ibu di rumah kan sekarang dituntut jadi guru semuanya ya di rumah karena kita masih belum bisa sekolah. Jadi pastinya banyak nih pertanyaan-pertanyaan tentang seputar anak dan terutama tentang konsentrasi. Kita mulai ya dengan Oke. pertanyaan pertama. Bu Upi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi? Uh, Secara singkat sih sebenarnya konsultasi adalah kemampuan anak untuk memberi atensi dan fokus pada satu hal. Tentu apa ya, kemampuan konsentrasi anak bervariasi dari satu anak ke anak yang lainnya. Dan ini semua bergantung pada usia.
Jadi semakin besar anak, semakin panjang juga rentang konsentrasinya. Kemudian dari temperamen anak apakah dia an easy child, anak yang muda, a difficult child, anak yang sulit, atau anak yang agak lambat, slow to warm up child. Itu juga berpengaruh. Kemudian juga pada perkembangan anak secara keseluruhan termasuk aspek kognitif tentunya. Dan menurut saya kemampuan ini perlu dikembangkan dan dilatih sejak dini melalui pembiasaan sehari-hari. Oke. Nah, sebenarnya apa contoh-contoh anak yang memiliki kesulitan berkonsentrasi, Bu Upi? Eh, Banyak sih terutama sih untuk anak-anak yang akan lebih terlihat sih terutama untuk anak-anak yang sudah mulai masuk pada dunia pendidikan ya, apakah itu pendidikan anak usia dini terutama mungkin kalau udah di SD lebih terlihat lagi, tapi awalnya biasanya orang tua merasa kok anak tuh ada masalah konsentrasi ya gitu. Kalau sebelumnya misalnya sebelum sekolah gitu biasanya belum terlalu terlihat, uh, hanya mungkin terlihat anak sering cepat bosan kalau lagi bermain, apa di suatu kegiatan tidak pernah selesai, tidak pernah sampai tuntas gitu. Nah begitu dia masuk ke let's say PAUD usia 2 atau 3 tahun gitu mulai terlihat kok anak ini sering mengalami kesulitan untuk memahami atau menerima instruksi, atau misalnya mengalami kesulitan menyelesaikan tugas yang diberikan, atau kalaupun mengerjakan gitu, mengalami kesulitan untuk menyelesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan dan sebagainya. Kadangkala lupa lupa di tengah jalan gitu. Uh, aku tadi lagi mengerjakan apa ya gitu ya, lupa, dan kadang-kadang uh, menjadi buyar gitu konsentrasinya di tengah jalan, dan anak-anak terlihat ada kesulitan untuk duduk atau bertahan pada posisi tertentu dengan waktu yang cukup lama. Itu biasa terlihat. Kadang-kadang juga terlihat misalnya uh, kayak nggak mendengarkan instruksi, kayak lagi melamun gitu. Jadi itu Kayak blank kelihatan aja gitu ya, dia Bu kayak Upi ya? bingung gitu, kayak dia lihat tapi dia nggak masuk gitu. Jadi kayak Nggak melamun paham. gitu, nggak paham ya. Itu kira-kira seperti itu. Itu boleh boleh kita mulai cari itu ada apa ya penyebabnya gitu. Dan biasanya itu mulai orang tua sadari di usia 2-3 tahun ya, Bu Upi. Karena Mm-mm, udah mulai mm-mm. ada tuntutan untuk berkonsentrasi. Betul, betul. Oke, nah sebenarnya penyebabnya itu apa, Bu Upi? Penyebab anak berkesulitan untuk berkonsentrasi. Ada ada berbagai macam, tapi ada faktor eksternal, ada faktor internal ya. Faktor internal misalnya apakah anak cukup istirahat? Kalau anak misalnya malamnya tidur sampai malam, tentu paginya dia mengantuk. Bagaimana dia bisa konsentrasi untuk mengikuti suatu kegiatan misalnya, atau uh, misalnya nutrisi, atau anak lapar, anak belum sarapan, dan pada waktu misalnya Zoom, anak sambil dimakanin, bagaimana dia mau konsentrasi pada saat itu begitu. Terus misalnya lagi ada waktu istirahat, ada nutrisi dan rasa aman. Kadang-kadang juga di pagi hari itu anak-anak secara emosi gitu lagi marah-marah, apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya atau apa gitu. Jadi kalau dalam pertemuan kami, pengalaman saya di Taman Berkayang Pompong, itu terlihat anaknya sedang marah-marah dengan pendampingnya, marah-marah begitu dengan pendampingnya. Ya tentu itu akan mengganggu konsentrasi anak ya. Jadi kita harus tentunya memastikan kebutuhan-kebutuhan fisiologis anak tersebut tercukupi begitu. Itu faktor internal. Faktor eksternal tentu dari lingkungan. Lingkungannya penuh distraksi nggak? Kalau lingkungan di mana anak itu sedang berkegiatan, banyak distraksi, tentu akan mengganggu juga konsentrasi anak. Oke, misalnya ada yang lalu lalang gitu ya, Bu Upi maksudnya. Ya, ada Jadinya yang lalu distraction. lalang, ada yang TV menyala, ya adiknya sedang bermain di sampingnya gitu, buat dia ya distraksi sekali. Atau kakaknya Zoom juga di sekolah lain dengan sekolah lain di dekat situ, jadi suaranya juga terdengar gitu ya. Jadi memang harus berkegiatan dalam satu tempat yang kondusif buat anak tersebut. Oke, jadi step pertama untuk orang tua kalau melihat anaknya sulit berkonsentrasi,
mungkin harus dicari tahu dulu penyebabnya apakah internal atau eksternal ya. Jadi bisa tahu Betul, langkah-langkah selanjutnya apa nih. Karena kalau nggak betul. nanti solusinya nggak tepat juga, nggak Iya, nggak. betul, betul sekali, betul Nah, sekali. kalau kesulitan konsentrasi itu, apakah memiliki dampak jangka panjang, Bu Pi? Apa dampaknya? Memiliki Mm-mm. dampak lampaunya, iya, dan apa dampaknya? Jadi tentunya ya, artinya kalau kita tetap tidak cepat menyadari atau anak tersebut tidak mendapat stimulasi yang cukup dari early intervention atau dari sejak dini, itu tentu akan berpengaruh. Kenapa? Karena kan semakin tinggi tingkat pendidikannya, tuntutannya juga semakin banyak. Rentang konsentrasi yang diharapkan semakin panjang. Kalau anak sudah mengalami kesulitan dari awal dan tidak mendapatkan stimulasi yang tepat, yang cukup, tentu dia akan semakin kesulitan untuk mengejar dan ini tentu akan berpengaruh pada performa akademiknya juga gitu. Dan apa dampaknya? Ya anak menjadi sangat tidak percaya diri, anak kehilangan interest ya, lack of interest. Jadi kehilangan motivasi gitu. Jadi kita harus cukup apa ya, berhati-hati dan cukup alert lah untuk masalah konsentrasi anak ini. Oke, karena dampaknya bukan cuma dia tidak bisa menyelesaikan tugas, tapi juga kemana-mana ya, Bu Pi ya, kepercayaan Iya, di dirinya. aspek perkembangan lainnya ikut terpengaruh jadinya. Iya, iya. Apalagi kalau dia ngelihat teman-temannya bisa, tapi dia nggak bisa gitu ya. Jadi Iya. makin lama Hmm. makin self esteemnya juga Udah gitu terpengaruh. ibunya makin stres lagi, anaknya sama sinetron lagi. Ibunya, Itu kenapa kasus anaknya yang nggak sangat bisa? umum. Itu kasus yang sangat umum terjadi ya sama Iya, orang tua ya, walaupun secara kita tidak iya, sadari kita anaknya nggak stres, tapi karena kita malah jadi stres. itu betul. Karena Jadi orang kita juga tuanya harus panik, hati-hati anaknya jadi dalam makin menjaga. panik. Betul sekali, Utala. Jadi kalau Bu Upi selalu bilang paniknya di dalam hati aja ya Bu Upi ya, jangan jangan Betul. Atau di dikasih kamar lihat ke nih anaknya. sama bapak berdua boleh panik. Bapak gimana ini anak kita bisa ada gitu dan dicarikan solusinya karena kalau hanya panik-panik aja dan cemas-cemas aja tanpa mencari penyebabnya tentu tidak akan dapat solusi dan buat anak tentu tidak menguntungkan ya. Iya, iya benar. Nah, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi anak, Bu Upi? Oke, tadi sudah saya sebutkan beberapa ya. Pasti kita harus memastikan dulu kebutuhan fisiologis anak itu terpenuhi. Nutrisinya tadi anak cukup gizi, tidak sedang lapar, terus waktu istirahat cukup, artinya anak tidak tidur terlalu malam, sehingga paginya juga dia siap untuk bangun dan melakukan kegiatannya. Kemudian ada rasa aman tadi juga, karena aman dan nyaman gitu. Jadi kalau pagi hari udah tersulut emosinya terjadi apalah keributan-keributan tentu anak merasa tidak nyaman, tidak aman gitu ya dan itu menyebabkan konsentrasinya terganggu juga. Lalu kita tentu perlu melakukan kegiatan yang bervariasi tapi seimbang. Itu kegiatan atas inisiatif anak dan kegiatan atas inisiatif orang tua. Kegiatan atas inisiatif anak artinya anak yang memilih kegiatan tersebut dan atas inisiatif orang tua yang memilih kegiatan tersebut. Kalau di kami di Taman Bermain Kepompong, kami juga melakukan hal ini. Artinya di pagi hari kami ada kegiatan bebas bermain di luar, di siang hari kami ada kegiatan bermain bebas di dalam. Seperti apa kegiatannya? Bermain bebas di dalam. Ya anak-anak bisa memilih sudut permainan sendiri. Dengan demikian selain juga melatih rasa percaya diri karena mereka bisa memilih, oh aku udah bisa memilih, aku mau main ini. Tapi dengan memilih permainan atau kegiatan itu sendiri, tentu dia akan lebih berkonsentrasi karena dia lebih termotivasi dan lebih ingin melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Dia dapatkan apa yang dia inginkan. Jadi tentunya juga lebih berkonsentrasi pada kegiatan tersebut. Dan kalau kegiatan dari guru atau dari guru tentu yang lebih misalnya kegiatan bernyanyi bersama, kegiatan cerita juga bisa, kemudian tema penyampaian matematika misalnya yang lebih kepada materi tentu itu berasal dari kegiatan dari guru. Oke, nah tadi kan Bu Upi udah mention tentang sudut-sudut yang bisa anak kegiatan-kegiatan yang bervariasi dan anak pilih sendiri. Nah, mungkin kita bisa lihat contoh-contoh yang dilakukan di Taman Bermain Kepompong supaya orang tua di rumah bisa mencoba
mencontoh nih apa sih yang dimaksud Boleh. dengan sudut-sudut itu. Bentar ya. Yes. Oke. Nah, ini dia foto kelas taman bermain kepompong. Mungkin Bupi Iya. boleh jelasin sedikit ini Boleh, itu sudut-sudut. mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Itu ada sudut konstruksi di mana anak-anak bisa bermain balok, bisa bermain mobil-mobilan, bisa bermain kapal-kapalan. Jadi anak-anak apa yang ingin bermain dengan banyak variasi itu bisa main di sudut konstruksi. Kami juga ada sudut Play-Doh sebenarnya, mungkin tidak terlalu terlihat di situ di mana anak bisa bermain Play-Doh untuk melatih motorik 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 halus, halus yes. ya. Ya, ya. Dan kemudian ada sudut rumah tangga. Kalau di usia 2 tahun itu sudut rumah tangga, di usia yang lebih besar kita bisa bilang sebagai sudut bermain peran. Karena di 3 tahun gitu sudut bermain peran di mana anak juga bisa berperan sebagai misalnya dokter atau sedang berada di pantai atau sedang menjadi dokter hewan dan sebagainya. Itu di sudut peran dia bisa bermain, itu mengembangkan imajinasi anak dan juga selain sosialisasi bahasa karena dia akan bermain bersama anak lain gitu ya. Jadi aspek sosialisasi masuk, aspek bahasa masuk di situ dan mengembangkan kreativitas serta imajinasi anak. Kemudian ada sudut seni juga di situ untuk melatih seni. Sudut seni itu adalah salah satu sudut yang juga bisa melatih konsentrasi anak, art and craft. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan seni bersama di rumah dengan anak karena itu juga selain melatih again motorik halus juga ya koordinasi mata dan tangan dan juga melatih konsentrasi saat mengerjakan kegiatan seni. Ada kegiatan untuk anak-anak yang ingin tenang gitu, ada sudut perpustakaan di mana seorang pustakawati akan membacakan cerita. Oke, jadi ini ya ada pilihan bukunya, Ah, anak juga boleh ada pilih mau pilihan buku yang buku-buku mana. anak-anak boleh pilih sendiri bukunya dan minta untuk dibacakan oleh pustakawatinya. Oke, jadi ini kurang lebih sudut-sudut yang tadi dimaksud oleh Ibu Upi ya. Jadi ada berbagai macam Iya, permainan, anak boleh pilih sendiri betul, dan nanti betul. bisa nih ditirukan di rumah oleh orang tua. Boleh, ada sudut Mm-mm. konstruksi, boleh bermain balok. Balok juga salah satu permainan yang bisa meningkatkan atau menstimulasi konsentrasi anak. Dan ini sudut-sudut ini di kepompong dirotasi ya Bu Upi ya, mainannya tidak sama Iya, terus-terusan ya. betul. Jadi setiap minggu dia akan berubah, akan berganti. Jadi untuk anak juga tidak bosan dan selalu mendapat tantangan baru. Oke, nah ini ada salah satu contoh lagi sudut dari Ya, kelas ini lain. yang kelas tinggi, kalau di kelas yang lebih tinggi di TK itu sudah ada sudut eh, menggambar, menulis dan membaca. Di situ anak bisa menggambar dan mulai doodling atau mulai membuat bentuk-bentuk huruf dan sebagainya itu di program usia 4 tahun. Di program 5 tahun sudah lebih advance lagi, sudutnya sama, ada sudut-sudut menggambar, menulis dan membaca. Kemudian juga ada sudut tadi bermain peran, itu kayaknya ada permainan di pantai ya, ada payungnya, ada uh, ember-ember dan sebagainya. Kemudian sama ada sudut seni juga. Dan kalau di usia 4 dan 5 tahun juga ada sudut science di mana mereka bisa mencoba kembali kegiatan sains yang sudah percobaan-percobaan yang sudah mereka lakukan bersama guru sains mereka. Nah, di kelas juga disiapkan sudut tersebut di mana mereka bisa mencobanya kembali sendiri. Jadi di rumah juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sains yang sederhana bersama mama papa. Fun sekali kalau untuk anak-anak misalnya tentang gunung Merapi ya, gunung Oh meletus iya. dan sebagainya. Anak-anak senang sekali itu mencampur dengan Iya, soda apalagi kue. apalagi dengan kita sebentar lagi udah libur Desember dan Iya, hanya di rumah aja, betul. jadi mungkin orang tua bisa eh,
dapat inspirasi nih, sudut-sudut apa hari ini mau melakukan sudut apa sama anaknya di rumah. Betul, sudut manipulatif di mana anak-anak bisa bermain puzzle, bisa bermain apa namanya, mencocokkan dan sebagainya. Oke. Nah, tadi di awal juga Bu Upi cerita bahwa selain eh, i- apa yang dilakukan bervariasi di dalam ruangan, juga melakukan kegiatan-kegiatan di luar ruangan bisa meningkatkan konsentrasi ya Bu Upi ya. Betul, karena kita juga harus memastikan anak mendapatkan kesempatan untuk relaksasi tubuh istilahnya. Kalau di rumah mungkin bisa dilakukan di halaman atau di garasi gitu ya, untuk Iya. melakukan olah tubuh atau gerak nggak usah olahraga, bermain lah. Kalau di Kepompong kami di setiap pagi hari itu dimulai dengan kegiatan atau program bermain bebas di luar, di mana anak bisa memilih sendiri kegiatan-kegiatan apakah dia mau main prosotan, ini rumah Lombok di sini, atau mau main sepeda, atau mau main bola, atau mau main di monkey bars. Dan ini Gibas. penting sekali, iya monkey bars. Penting sekali mengapa? Untuk terutama untuk anak-anak yang aktif supaya dia mendapat kesempatan untuk melepaskan atau menyalurkan energinya sehingga pada saat nanti masuk ke dalam kelas dia sudah siap untuk konsentrasi dan mengikuti kegiatan yang akan diberikan di dalam kelas gitu. Jadi ini selain juga apa namanya memberikan kesempatan anak mengembangkan berbagai aspek perkembangan mereka, apakah sosialisasi, apakah bahasa, motorik kasar ya, fisik dan motorik halus, tapi juga merupakan sarana anak untuk menyalurkan atau melepaskan energinya yang banyak sekali tadi. Jadi Oke. pada saat masuk ke dalam kegiatan, anak sudah siap untuk belajar dan apa atau menerima materi pelajaran. Oke. Nah, seperti ini juga ya, bermain di luar Ada bisa juga main ayunan, ini ayunan. 3 tahun ini di playgroundnya 2 dan 3 tahun ada ayunan, ada kereta dorong ya, di mana bisa masuk Ya. batu bata mainan, mereka bisa menyusun dan membangun apa namanya rumah-rumahan atau prosotan ada juga di situ. Mm-mm. Ada dua. Iya, heeh. Oke, menarik sekali nih. Nah, ini juga Hmm, ya area ini juga di playground. playground 2 dan 3 tahun juga ada rumah-rumahan, ada kayak menara gitu di mana anak bisa naik sana dan melihat sekeliling. Jadi Oke. ada tempat bermain bola juga. Dan salah satu yang selalu menjadi favorit anak yaitu bak pasir. Baik di usia 23 maupun 45 kita mempunyai sudut apa bermain pasir di mana menjadi favorit dari anak-anak. Anak-anak suka sekali apalagi anak-anak yang slow to warm up child gitu. Iya. Dia membutuhkan waktu sedikit untuk penyesuaian gitu masuk ke sekolah dia biasanya akan masuk ke sudut pasir. Jadi Pasir. dia bisa dengan tenang, ada teman-temannya sih, tapi tidak ramai gitu. Semua sibuk membuat istana-istana atau mencetak-cetak binatang-binatang laut dan sebagainya. Oke, tadi mungkin belum ada sudut sepeda juga ya, Bu Pi ya di sini ya. Ada bisa bermain sepeda juga di situ, betul. Oke, wah lengkap banget nih. Nah, Iya, sama iya. satu lagi, sebentar. Satu lagi yang juga biasanya ada di Kepomong adalah sudut ini ya, binatang peliharaan ya. Ada ikan-ikan. Betul, kita punya binatang kan itu juga salah satu sudut favorit untuk anak-anak yang slow to warm up. Jadi dia akan datang dan dibawa oleh gurunya, tantenya, kita kalau di Kepopong panggilnya tante dan om. Tantenya ke sudut kelinci biasanya, kita punya binatang peliharaan kelinci, kita punya binatang peliharaan ikan, dan ikan itu soothing, menenangkan. Jadi untuk anak-anak yang agak agak gelisah, agak cemas gitu, melihat ikan yang berenang berenang di dalam akuarium itu biasanya memberi ketenangan untuk anak. Jadi memang kami punya apa binatang peliharaan. Kalau dulu sekali kita punya burung-burung, tapi sejak ada flu burung kita nggak punya lagi burung-burung di sekolah. Jadi hanya ada ikan dan kelinci. Ikan dan kelinci. Ada Kura-kura. kura-kura juga ya. Kura-kura dan kura-kuranya sering dibawa keluar, sering dikeluarkan untuk bermain juga dengan anak-anak. Jadi cukup menyenangkan bagi mereka.
Iya ya, jadi favorit ya. Nah, selain Iya. tadi yang Bu Upi udah jelaskan, kegiatan di luar dan di dalam yang bervariasi tetapi seimbang. Selain itu, apalagi cara-cara meningkatkan konsentrasi anak? Ya, kita sebaiknya membuat satu jadwal rutin yang sederhana, dan ini akan memudahkan antisipasi dan transisi juga bagi anak. Jadi, dengan adanya jadwal yang rutin ini, anak secara mental itu bisa siap. Artinya, dia eh, mempunyai antisipasi, mempunyai ekspektasi mengenai apa ya habis ini, apa ya habis ini, apa ya habis ini. Dan rutinitas seperti ini membuat anak juga bangun tidur, oke, saya mandi, habis mandi, oh ya makan, oh ya sekarang waktunya berangkat ke sekolah misalnya, oh sekarang waktunya Zoom misalnya. Itu dengan adanya rutinitas seperti itu, anak menjadi terbiasa dan secara mental dia akan lebih siap. Dengan demikian dia akan lebih bisa berkonsentrasi. Oke, jadi jadwal rutin itu Ya, sangat penting ya, Bu Upi. penting, penting sekali. Dan usahakan lingkungan di sekitar anak itu tidak menimbulkan banyak distraksi seperti saya sampaikan tadi dari faktor eksternal ya. Jadi usahakan untuk memang di suatu tempat di mana anak berkegiatan itu yang kondusif untuk anak itu. Dan selain itu juga kita perlu mengelola screen time baik untuk anak maupun orang tuanya. Bukan anak Itu nggak aja kalah loh. penting ya, Bu Upi ya, bukan cuma anaknya aja yang dibatasin loh. Orang tuanya juga harus menjadi role model. Kalau kita bilang kamu nggak boleh nonton banyak-banyak atau dijatahin deh, let's say di akhir minggu kamu hanya boleh nonton di akhir minggu, oke, okay. Nggak boleh setelah di luar itu nggak boleh, nggak ada screen time gitu. Tapi bapaknya atau mamanya sibuk aja main game dan sebagainya. Ya anaknya loh, mama papa aja main game terus gimana ya. Jadi harus Iya, menjadi kok role nggak model konsisten? Aku juga. nggak boleh, mama Nggak papa malah konsisten, main. mau Nonton makanya. terus ya. Ya, jadi Iya, screen iya, time iya. perlu karena itu juga bisa terlalu banyak screen time, terlalu banyak menonton itu bisa mengganggu konsentrasi. Jadi tidak menstimulasi anak untuk berlatih mempunyai rentang konsentrasi yang lebih panjang. Oke. Dan selain itu juga yang harus diingat adalah jangan atau tidak menginterupsi anak pada saat anak sedang mengerjakan kegiatannya. Katakanlah misalnya anak sedang menggambar, terus ibunya atau pendampingnya bilang, itu gambarnya apa? Oh, gambarnya itu ya, ini ya gitu. Anak dipaksa untuk menjawab pertanyaan dari pendamping. Padahal dia sedang menggambar, dia kan sedang konsentrasi ya. Jadi konsentrasinya terputus atau Buyar terpecah ya. banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhenti gitu. Jadi tunggu sampai anak itu selesai, lalu kita bahas karena kita perlu membahas karena kita perlu apresiasi penting dan dukungan dan positive words ya, kata-kata yang positif itu sangat perlu kita sampaikan untuk anak, tapi tidak menginterupsi pada saat anak itu sedang mengerjakan kegiatan. Dan Oke. ya itu tadi saya ingatkan, kan saya bilang tadi juga berikan positive words, kata-kata yang positif, kata-kata yang mendukung. Jangan memberikan label. Jangan melabel anak, ih kamu tuh emang nggak bisa konsentrasi banget deh. Mama pusing deh. Kamu tuh nggak bisa banget konsentrasi gitu. Masuk ke dalam, internalize ke dalam anak, dan anak pikir, oke, aku emang nggak bisa loh. Aku nggak bisa konsentrasi. Jadi dia juga tidak akan berusaha, tidak tersimulasi juga, tidak tidak ada keinginan juga. Soalnya dia pikir saya emang nggak bisa gitu. Sudah kayak Sudah tercetak, terlabel dalam tercap dirinya, gitu ya. Jadinya dia iya, dalam dalam pikirannya dirinya sendiri bahwa pun ya aku memang nggak bisa. nggak bisa gitu. Jadi nggak ada usaha lagi untuk memperbaikinya atau untuk memotivasinya menjadi lebih baik gitu. Jadi itu hati-hati gitu. Kita kalau kadang-kadang kita nggak, karena sebel atau kita capek atau kita udah ya lelah gitu, orang tua kan juga bisa lelah ya dengan segala Iya. macam tantangan saat ini gitu. Nah, kita harus hati-hati gitu karena kadang-kadang kita tanpa sengaja gitu. Gitu sambil marah gitu. Kamu nih gak bisa konsentrasi banget deh gitu. Tapi Iya, sering, iya. sering satu kali, dua kali sering mengatakan itu, lama-lama tertancap di dalam pikiran anak dan aku nggak bisa gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Jadi kita memang perlu memberikan atensi penuh
kepada anak ketika beraktivitas dan membantu mereka apabila ada masalah yang dihadapi dengan mencari solusinya gitu. Cek lagi. Jadi penyebabnya apa ya? Sekiranya apa ya yang membuat, apakah ada faktor internal, apakah ada faktor eksternal dan sebagainya. Gitu Oke. mungkin kira-kira. Iya, iya. Ini jadi catatan, banyak catatan nih untuk orang tua di rumah ya. Jadi Iya, nggak boleh melabel, terus juga harus selalu konsisten. Kalau ada peraturan apa kepada anaknya ya berarti ke orang tuanya juga begitu. Harus ada betul. contohnya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan nih Bu Upi, orang tua udah melakukan Mm, usaha-usaha yang tadi disebutkan, uh, secara udah periode waktunya juga udah usahanya udah cukup lama gitu, tapi anaknya tidak menunjukkan ke perbaikan dalam hal berkonsentrasi. Apa yang orang tuanya harus lakukan? lakukan. Oke, memang kalau artinya usaha ini harus terus kita lakukan. Ini suatu proses dan ini kita lakukan tentunya secara bertahap. Jadi memang tidak ada yang instan dalam hidup ini, apalagi dalam proses perkembangan anak. Semua itu terbentuk berdasarkan proses. Jadi semua perlahan dan rutin dilakukan dan terus-menerus diulang dan sebagainya. Tapi kalau sudah let's say 6 bulan kita lakukan atau 5 sampai 6 bulan kita lakukan tidak ada hasil sama sekali gitu. Kita harus mulai, orang tua harus mulai berpikir, oh mungkin saya harus melakukan konsultasi kepada ahlinya, kepada psikolog anak yang memang ahli menangani masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau kita pergi dan berkonsultasi tentu akan ada assessment dari anak. Dengan demikian orang tua akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai anak sendiri, mengenai anak kita sendiri. Jadi juga tahu, oh masalahnya apa ya, lalu tindak lanjutnya apa ya, apakah harus ada terapi yang dilakukan, atau harus melakukan stimulasi-stimulasi tertentu di rumah, dan sebagainya. Jadi itu memang harus sebaiknya dikonsultasikan kepada ahlinya. Oke, jadi nggak ada salahnya ya untuk cari tahu ke ahlinya kalau memang sudah melakukan semua yang kita sebutkan tadi di atas. Betul, betul. Intervensi dini selalu lebih baik. Jadi nggak usah Daripada pikir terlambat ya. daripada terlambat dan tidak usah pikir, oh nanti anak saya dibilang ini atau apa. Nggak ada. Ini untuk kebaikan anak tentu yang terbaik untuk anak tentu kita berusaha yang terbaik juga untuk anak dan usaha untuk berkonsultasi dengan seorang ahli dalam kondisi-kondisi tertentu sangat membantu. Oke, baiklah. Nah, sekarang ini yang pasti banyak ada di kepala para orang tua di rumah. Mungkin Bu Upi bisa bagi-bagi tips nih, bagaimana cara meningkatkan konsentrasi anak selama sekolah online. Iya, sekarang nih masalahnya menjadi apa ya, topik yang cukup trending untuk orang tua karena tiba-tiba orang tua harus jadi guru juga ya di rumah gitu karena tidak sekedar mendampingi tapi benar-benar membantu anak di rumah. Kalau ke sekolah orang tua hanya mengirim anaknya ke sekolah, lalu guru mengajari dan sebagainya. Walaupun orang tua juga mitra dari sekolah, tapi sekarang ini benar-benar menjadi partner yang seimbang ya, benar-benar menjadi partner yang membutuhkan apa ya, komunikasi yang intens antara sekolah dan orang tua. Ya, tentunya yang perlu kita lihat adalah tadi faktor-faktor internal dan eksternal dulu kita lihat. Apakah secara internal dia ngantuk, dia lapar, dia lagi marah-marah, emosi, atau tidak ada motivasi gitu. Dilihat dulu faktor-faktor apa yang menyebabkan anak ini apa ya seperti tidak bisa berkonsentrasi misalnya. Lalu faktor eksternalnya. Nah, ini penting tadi selain juga tempat yang tidak banyak distraksi, artinya tempat lokasi di mana anak berkegiatan itu tidak ada orang lalu lalang atau orang tua atau pendampingnya tuh sambil main handphone di sampingnya itu kan dia juga pingin lihat ngapain itu apa yang lagi dilihat gitu jadi kan konsentrasinya juga terpecah atau misalnya tadi adik sedang main di dekatnya TV menyala atau kakak zoom di dekatnya nah itu kondisi-kondisi yang harus dihindarkan jadi usahakan kalau rumahnya nggak perlu rumah yang besar tentu pi aku rumahnya nggak usah tapi di satu sudut di mana
kiranya anak itu tidak terdistraksi oleh keramaian yang ada di rumah. Dan satu lagi yang perlu diingat adalah eh, tempat duduk si anak. Artinya gini, seringkali itu terjadi kursi di mana anak itu duduk sangat tidak nyaman. Eh, eh, Meja di mana dia pakai untuk mengerjakan lembar kerja atau kegiatan seninya sangat tidak nyaman. Terlalu tinggi. Misalnya katakan anaknya segini, mejanya segini. Yang kelihatan di Zoom tuh kalau dari guru cuman kepala bagian sini. Tentu sangat tidak nyaman ya untuk anaknya, dan itu tentu sangat mengganggu konsentrasi. Jadi harus juga diberikan itu tempat, apakah itu tempat duduk maupun meja yang sesuai untuk anak. Dan kalau misalnya katakan itu dilakukan di tempat tidur, di kamar tidur, ya anak naik aja ke tempat tidur sambil tidur-tiduran. Atau Iya. anak tidak dikasih bangku sama sekali, jadi dia mengerjakannya di lantai. Kan nggak enak loh duduk di lantai, capek loh duduk di lantai, dengerin Jadi instruksi nunduk guru. ya. Dan harus iya, dan dia kalau begitu menulis dia harus sambil setengah tiduran begitu. Jadi itu perlu juga diperhatikan. Kenapa? Posisi duduk anak akan mempengaruhi konsentrasinya. Jadi kalau anak yang duduknya juga gini, dia juga tidak akan susah untuk berkonsentrasi. Gimana anak akan berkonsentrasi kalau dia akan slouch gitu ya, duduknya setengah tiduran misalnya begitu. Jadi itu penting. Hal-hal seperti itu penting. Selain itu, kalau dalam Zoom ya, yang Tante Upi selalu, aduh saya menyebut Tante Upi karena kalau di Kepompong kita menyebutnya Tante dan Om, peralatan atau materi yang dibutuhkan sudah harus disiapkan. Jadi anak tidak perlu terhenti ketika harus mengerjakan, dia harus cari-cari dulu. Pensil aku di mana ya? Krayon aku kan di mana ya? Krayon aku ya, Mah. Lem aku di mana ya, Mah? Gitu-gitu. Jadi semua peralatan sudah disiapkan di dekat si anak. Jadi anak juga harus mandiri. Kita juga harus melatih kemandirian karena kemandirian juga melatih rasa percaya diri, itu juga perlu. Jadi juga tidak disupply terus. Jadi ini anak nggak ngapa-ngapain, anak cuma diam aja di depan Zoom, ibunya ambil taruh tangannya gini, ibunya ini gitu. Enggak begitu juga gitu. Jadi anak juga dilatih untuk mandiri, hanya sudah disiapkan karena itu akan mengganggu konsentrasi anak. Anak sedang mendengarkan, terus dia harus cari-cari dulu peralatannya atau materinya. Teman-teman yang sudah mulai nulis, dia nggak bisa nulis karena nggak ada lembar kerjanya misalnya. Itu jadi perlu diperhatikan. Dan seperti tadi saya sudah katakan juga, tidak terlalu menginterupsi anak. Jadi kadang-kadang ada dua instruksi nih, gurunya beri instruksi, pendampingnya memberi instruksi juga dari samping. Anaknya bingung, dia mau dengerin guru di depan atau dia mau mendengarkan pendampingnya di samping. Dan biasanya dia lebih mendengarkan pendamping, jadi itu mengganggu konsentrasi. Bisa bayangkan nggak? Ada dua instruksi loh, instruksi dari guru dan instruksi dari Dari pendampingnya. pendampingnya. Apakah dia orang tua, apakah mbaknya, dan sebagainya. Dan ini penting sekali karena kita juga harus memberi kesempatan untuk anak untuk berlatih mendengar, memahami instruksi, dan mengerjakan sesuai instruksi. Itu suatu proses konsentrasi yang harus dilatih gitu. Jadi jangan diinterupsi hal seperti itu, jangan diganggu prosesnya gitu. Karena kalau dia terbiasa mendengarkan pendamping, dia tidak akan terbiasa mendengar instruksi dari guru. Dan ini akan berlangsung terus. Nanti kalau kita sudah masuk sekolah atau sudah masuk SD, tentu situasinya akan sangat berbeda. Jadi memang harus dilatih juga anak-anak dan berilah kesempatan dan berilah give them trust untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dan aspek-aspek perkembangan yang ada dalam diri anak gitu. Nah, kalau untuk kegiatan apa sih yang bisa melatih atau menstimulasi konsentrasi? Banyak sekali. Kita bisa mulai dengan puzzle, kita bisa yang di rumah ya, maksudnya kita bicara tentang mainan-mainan yang nggak usah susah dicari gitu ya. Puzzle juga bertahap, ada tingkatannya. Mungkin untuk anak yang kecil 2 tahun mungkin hanya
2 atau 3 pieces, kemudian meningkat, selama 4 tahun bisa sampai 50, sampai 100, tergantung gitu ya. Itu sangat melatih konsentrasi. Jadi selalu dalam proses. Kemudian misalnya lagi meronce, kita bisa pakai sistem pola. Itu juga melatih. Kalau dari yang kecil-kecil misalnya dari sedotan yang besar dan sedotan yang kecil. Cuman besar kecil, besar kecil, besar kecil. Dan itu selain melatih motorik halus juga konsentrasi karena dia harus ingat habis besar masuk yang kecil, habis besar lalu masuk yang besar, kemudian yang kecil gitu. Itu dari yang sederhana itu kemudian menjadi yang bertingkat, menjadi misalnya kalau sudah lebih besar warna merah, biru, kuning. Kembali lagi merah, biru, kuning dan sebagainya. Itu bisa beads, bisa bermacam-macam ya, meruncing dengan tali sepatu bisa, dengan wall, dengan benang wall bisa dan sebagainya. Kemudian bermain balok atau Lego, tapi ada contohnya misalnya. Kita mulai dari yang sangat sederhana, misalnya bikin gerbang. Gitu. Tapi kan dia harus mengikuti Lego yang mana atau balok yang mana yang di bawah, yang mana yang kemudian di atasnya. Nah, itu juga sangat melatih konsentrasi anak. Kemudian sortir juga menyortir. Ada berbagai macam kacang-kacangan misalnya, wadah yang berbeda. Untuk kacang hijau, wadahnya ini. Untuk kacang merah, wadahnya ini misalnya. Untuk kacang yang lainnya, wadahnya ini. Dan itu sudah diberi tanda. Jadi anak nanti akan melatih selain juga untuk latih motorik ya, memindahkan dan memasukkan. Memindahkan dan memasukkan. Itu juga membutuhkan konsentrasi. Bisa juga matching, matching misalnya kita mengajarkan warna. Ini ada kartu warna merah. Lalu kita di kamar main anak nih gitu. Jadi anak-anak, ayo cari mainan kamu yang warnanya merah. Wah, jadi anak-anak bangun. Ambil misalnya mobil-mobilan warna merah, kapalin warna merah gitu ya. Tentunya kita sudah harus menyiapkan juga sebenarnya. Jadi jangan sampai membuat anak frustrasi juga nyari nggak ada. Jangan, kita make sure kita sebetulnya provide juga ada di situ, hanya anak pada saat bermain sepertinya dia yang harus mencarinya gitu, atau cari bentuk lingkaran yang ada gitu. Anak-anak cari gitu. Jadi sambil bermain tapi juga dia harus mengingat tadi yang disuruh cari bentuk apa ya? Lingkaran apa segitiga ya gitu. Warna merah atau biru ya? Itu kan juga melatih memory ya, daya ingat ya. Jadi matching juga. Jadi dan untuk anak visual kan juga dia akan melihat gitu warna, dia cari barangnya megang, itu menjadi kinestetik misalnya. Jadi dengan berbagai kegiatan dan bisa mengakomodir berbagai macam jenis anak, kinestetik, visual, auditori dan sebagainya. Kemudian kita bisa cerita, itu baca cerita dan tulis, selalu mengingatkan orang tua baca cerita anak. Itu mengembangkan kosakata bahasa luar biasa dan konsentrasi anak. Dia terbiasa mendengarkan cerita yang pendek dulu kalau buat anak-anak yang masih 2 tahun atau 3 tahun ya. Kemudian juga bertahap makin panjang dan makin complicated gitu ceritanya. Jadi tentu akan menjadi lebih menarik untuk anaknya. Banyak ya untuk apalagi board games. What's missing? Ini juga melatih konsentrasi sekali. Merah, biru, kuning. Ini kenapa nak? Ini mobil-mobilan kamu yang ini. Sekarang tutup mata ya, mama ambil satu. Apa yang nggak ada? Warna apa yang nggak ada? Mobil yang mana yang nggak ada? Oh gitu. Jadi what's missing juga sangat melatih konsentrasi anak. Lalu board games, atau kadang-kadang kita suka melatih just sit, duduk aja, atau main patung, hitung sampai 10, gak boleh bergerak. Itu juga melatih anak untuk bertahan pada satu posisi dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu bisa membantu orang tuanya juga ya, Bu Fit. Kalau orang tuanya lagi kerja, oke, sekarang jadi patung, gak boleh ngapain. Jangan kelamaan, kan ada manfaatnya juga, tapi gak boleh gerak. Kejam. Kasih timer, pokoknya nggak boleh bergerak. Jadi atau spot the difference
cari bedanya misalnya. Hmm, kalau usahakan yang konkret ya. Kalau untuk anak usahakan pakai mainan-mainan yang ada di rumah. Jadi apa Iya. namanya? Kalau Spotify untuk yang lebih besar kan kita pakai gambar dan sebagainya agak lebih challenging ya. Tapi kalau untuk anak-anak itu nggak usah yang susah-susah. Kita cari yang ada di rumah. Jadi kita bisa apa namanya melatih konsentrasi mereka. Jadi ada memory activities, ada detail activities, ada sequencing tadi, ada juga rotating. Nah, rotating itu anak juga dilatih untuk menunggu giliran. Menunggu giliran itu membutuhkan konsentrasi juga karena dia kalau gilirannya dia ada tiba, dia harus menjawab misalnya. Atau kalau di taman bermain kepompong di setiap pagi kami ada terbiasa untuk menyapa teman kan karena kita nggak ketemu di sekolah, nggak ada tatap muka, kita jadi selalu ingin anak-anak juga alert, kamu nggak sendirian loh, kamu nih satu tim, satu grup sama teman-teman yang lain, jadi juga harus hafal muka, hafal nama dan sebagainya. Nah itu kita panggil, jadi misalnya selamat pagi Ali gitu, terus Ali akan menyebut satu nama temannya, selamat pagi Ani. Ani menyebut juga satu nama temannya, selamat pagi Mila, selamat pagi Nay, selamat pagi Bri, dan sebagainya. Dia terus bersama. Kalau dia nggak konsentrasi, dia nggak tahu. Tadi namanya udah dipanggil apa belum ya, yang itu sudah disebut atau belum. Dia harus berkonsentrasi. Jadi banyak hal yang dipelajari dalam satu kegiatan sederhana. Gitu. Dan nggak harus orang tuanya beli sesuatu ya Bu Upi ya, jadi Ya, bisa pakai ada betul. yang dari tadi yang Bu Upi sebutin Betul. sebenarnya bisa banget nih dilakukan di rumah pada saat ini sama siapa aja ya, misalnya em, Mm-mm. kacang merah, kacang hijau tadi bisa juga Betul. counting kacang-kacangan lain yang ada di rumah. Ya, Terus juga tadi yang Bu Upi mention apa main dengan sesuai warna, sesuai bentuk, harus cari itu kan nggak harus beli. Terus main Lego yang sesuai dengan contohnya. Wah, ini contoh-contoh ini banyak banyak ide-ide nih untuk mengisi waktu liburan para ya, teman-teman di ya. rumah. Mudah-mudahan bisa bisa memberikan apa ya banyak inspirasi juga untuk orang tua di rumah. Iya, benar-benar. Nah, sekarang kita banyak pertanyaan nih kayaknya dari tadi udah masuk. Masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para penonton kita hari ini. Coba kita lihat ya. Hmm, dari Ibu Upi Esa. Apakah bisa dideteksi dini anak yang kesulitan berkonsentrasi? Lalu apakah harus diterapi? Ya, kalau itu tadi. Jadi pertama eh, ibu coba cari tahu dulu. Jadi define maksudnya kesulitannya di mana konsentrasinya? Apakah ada penyebab eksternal atau ada penyebab internal? Penyebab internal itu termasuk dari masalah kognitif, artinya ada keterlambatan dalam pemahaman, itu bisa termasuk, atau faktor-faktor lainnya. Nah, kalau memang usaha sudah kita lakukan tadi, berbagai macam usaha kita stimulasi, kita harus stimulasi Bapak Ibu, karena uh, kita paling lama orang tua kan yang 24/7 ya sebenarnya bersama anak ya. Kalaupun sekolah pun katakan sekolah berapa jam sih atau berapa hari sih seminggu gitu. Selebihnya kan tentu di rumah. Jadi memang kita yang akan lebih orang tua yang akan lebih cepat melihat juga gitu. Oh, anak saya membutuhkan bantuan gitu yang lebih mengenai masalah konsentrasinya gitu. Kalau sudah kita coba tadi segala macam usaha ternyata tidak terlihat ada kemajuan, tentu sebaiknya berkonsultasi dengan ahlinya, dengan psikolog anak yang memang menangani masalah-masalah seperti ini. Apakah harus diterapi? Belum tentu. Ya, itu tergantung hasil assessment dan dia akan secara komprehensif akan diperiksa lah istilahnya, di assess oleh si psikolog. Nanti psikolognya yang akan menentukan. Kalaupun perlu terapi, dia akan juga menyatakan, oh sebaiknya ikut apa SI misalnya, atau sebaiknya ikut terapi bicara misalnya gitu. Jadi itu ahlinya yang harus menentukan. Jadi belum Oke, tentu harus. belum Jadi tentu ya, kita tergantung. belum tentu, belum tentu. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan dari Ibu Lintang. Halo Bumi, saya Lintang mau tanya bagaimana cara membangun konsentrasi anak agar bisa fokus saat belajar, namun dengan cara yang menyenangkan tapi tegas.
tadi kayaknya sudah banyak sekali ya contoh-contohnya ya, Tante Tala Iya, ya. sambil bermain dan juga dengan kegiatan-kegiatan tadi ya yang udah Harus disebutin. harus agak agak fun karena kalau enggak anaknya tertekan. Jadi anaknya juga Oke. merasa stressful juga gitu kalau kamu ayo lihat ini, ayo kerjakan ini gitu ya. Jadi kalau harus ada apa ya, harus juga dilakukan dengan berbagai macam permainan gitu. Apakah banyak kok, banyak sekali apa permainan-permainan yang menyenangkan yang bisa dilakukan bersama gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu kerja, ya pendampingnya dilatih supaya dia juga bisa membantu melatih anak dalam konsentrasinya gitu. Iya. Tapi ini memang harus apa ya dilakukannya tuh secara terus menerus gitu. Jadi nggak bisa hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, nggak bisa gitu. Dilakukan secara rutin aja. Jadi karena kalau sambil main kan tidak terasa untuk anak juga pada sebetulnya itu melatih konsentrasinya. Oke. Nah, ini kayaknya dari orang tua murid kepompong nih. Tante Upi Oke. dari Ibu Natasha Guna. Tante Upi, Ali sama maminya kangen deh. Hai. Nah, ini dari Bapak Dimas, apa ciri-ciri yang nampak jelas pada anak yang tidak bisa konsentrasi? Karena ada anak yang terlihat tidak fokus, mata kemana-mana, tangan juga sibuk sendiri, namun ketika ditanya jawaban selalu tepat dan nyambung. Betul. Ada memang anak-anak yang yang seperti tidak mendengarkan, tapi sebenarnya dia masuk mendengarkan gitu. Cuman dia tidak bisa fokus ke layar misalnya. Dalam hal ini kalau misalnya terutama terlihat pada kegiatan Zoom ya. Iya, Eh, Sebenarnya itu juga bisa dilatih. Jadi artinya eh, biasakan anak kalau kita panggil untuk menoleh. Biasakan anak dan kita untuk eye level, untuk berbicara, anak melihat kita dan kita melihat bersuara. anak. Jadi kita tidak 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 sambil misalnya, dek, dek, tolong dek, ini kamu kalau ini jadi ini gitu. Anaknya di mana, kita cuma teriak-teriak, nggak ada komunikasi di mana kita benar-benar Tatap, berhadapan tatap gitu. mata ya. Tatap muka, tatap mata, lihat gitu. Jadi dia juga tahu bahwa oh dia harus lihat ke saya ya. Itu dilatih aja uh, sejak kecil ya untuk terbiasa menjawab melihat orangnya gitu untuk Oke. memberi respons pada saat dipanggil misalnya gitu. Nah, Bukannya berarti anak itu karena nggak ada hubungan dengan hal ini ya sebetulnya anaknya tidak ada hubungan dengan kognitif ya. Kemampuan untuk memproses informasinya ternyata masuk ya iya. sebenarnya gitu. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita biasakan anak gitu dari sejak dini gitu. Eh, Misalnya Tapi anak saya nggak kalau lagi main nggak begitu. Nah, makanya ibu juga kalau ngajak bicara ada waktunya. Jadi kalau dia memang lagi konsentrasi ya jangan diganggu dulu ya. Nanti Iya. kecuali penting sekali gitu. Jadi memang kita juga harus tahu kapan kita mengajak bicara, kapan kita berkomunikasi dengan dia gitu. Jadi memang belum katakan tidak berarti anak itu tidak memahami apa yang dikatakan instruksinya karena di Kepompong ada juga anak-anak yang seperti itu. Jadi dia kayaknya nggak lihat gitu, nggak ini gitu. Tapi dia sebetulnya dengar juga. Gitu. Nah, itu Oke. bisa dilatih sih. Bu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya, Pak. Nah, sekarang ada Ibu M. Prit. Apakah betul daya konsentrasi anak laki-laki lebih mudah buyar dibanding anak perempuan? Wah, nggak ada sih kayaknya penelitiannya belum pernah baca ya. Saya Eh, yang pasti sih semua jangan gender aja ya. Jadi baik anak laki-laki, anak perempuan harus mendapatkan kesempatan apa ya untuk mendapatkan stimulasi yang sama gitu. Artinya untuk bisa meningkatkan daya konsentrasinya gitu. Tidak selalu sih. Mungkin bisa dilihat juga apakah ada faktor eksternal. Kalau misalnya anak laki-lakinya punya adik laki-laki juga yang lagi rambunctious lari-lari ke sana ke sini gitu, itu mungkin mengganggu dan sebagainya gitu. Jadi tidak selalu bahwa anak laki-laki lebih kurang berkonsentrasi dibandingkan anak Daripada anak perempuan. perempuan. Iya, kemungkinannya hanya karena dia lebih aktif aja. Jadi dia akan lebih sulit untuk duduk. Misalnya kalau anak
anak yang memang anak-anak yang aktif, yang difficult child ya, yang memang aktif gitu traits-nya. Jadi dia akan sulit untuk duduk tenang. Oke. Tapi ada Oke. juga anak Nah, perempuan sekarang yang ini gitu, dari nggak hanya anak laki. iya ya, ada juga. Jadi nggak bisa di generalize begitu. Oke, ini Bapak Dimas berkomentar, baru pertama kali melihat kepala sekolah seperti ini, bukan hanya sekedar senior, namun sangat cerdas dan sekeren ini. Wah, Top terima kepompong. kasih ya. Mas. Lalu ini ada Ibu Dince Bebe. Semoga kepompong berkembang terus sampai ada kelas untuk anak SD-nya. Amin. Amin ya. Lalu ini ada Ibu Erika Pramesti, kadang anak saya terlalu fokus mengerjakan sesuatu. Jadi kalau dipanggil atau diajak ngobrol suka nggak nyaut. Apakah ini termasuk gangguan konsentrasi? Tadi saya sampaikan kalau anak memang sedang melakukan satu kegiatan dan sangat into it ya, sangat sangat konsentrasi gitu. Kalau bisa sih memang jangan diganggu dulu sampai dia selesai. Kecuali ibunya membutuhkan dia, artinya misalnya sudah waktunya makan gitu. Uh, Disentuh aja, jadi jangan teriak gitu. Kita kalau sama anak tuh usahakan komunikasi selalu eye level, selalu usahakan untuk berkomunikasi berhadapan eye level gitu. Jangan sambil teriak, anak di mana, kamu di mana gitu. Ina, makan. Kamu nih dari tadi gambar terus misalnya. Jadi jangan uh, Iya. datang ke anak, sentuh Ina, Ina gitu. Kalau dia belum, Ina, mama lagi bicara sama Ina, boleh diganggu sebentar sama mama? Dia berhenti gitu. Dia tengok, oke, Ina sekarang waktunya makan ya. Jadi Ina selesaikan ini, kita langsung makan. Oke, nanti disambung lagi gitu. Misalnya gitu. Jadi Oke, jadi dengan itu anak sentuhan fokus ya. banget. Anak fokus banget justru Oke. apa bukan gangguan konsentrasi, dia sangat konsentrasi pada Kelebihan waktu konsentrasi. pada Oke. waktu sedang mengerjakan kegiatannya. Oke, nah sebenarnya ini masih banyak pertanyaannya nih Bu Upi, tapi sayang sekali takutnya kita kepotong karena biasanya suka setelah 1 jam suka Mati ya. terpotong. Jadi mohon maaf untuk yang belum terbaca ya, tapi ada satu pertanyaan lagi yang saya bacain. Kepompong sudah berhasil menghasilkan alumni-alumni yang berhasil mencapai cita-citanya sejak masa di Kepompong loh. Kapan ada reuni alumni Kepompong? Iya. Wah, kita udah bercita-cita dan merencanakan tapi belum berhasil. Mudah-mudahan doakan ya, Bu. Pandeminya lewat dulu nih semuanya sehingga Amin. kita bisa merencanakan lebih detail lagi untuk pertemuan kita. Iya. Nah, satu Amin. lagi, Reuni, kapan Kepompong reuni buka di bersama. Semarang? Di Semarang, Di Semarang. wah, kita cuma satu, Bu. Di Cuman satu Taman dan ini Bermain ada ini aja di Bangka. beberapa pertanyaan tentang lokasi sekolahnya di mana, menarik sekali. Terus juga kenapa udah berbeda? Memang lokasinya masih sama ya, Bu Upi ya, tapi ada Betul, perpindahan sedikit. betul. Kita lokasinya sama, cuman kita pindah sedikit gitu. Jadi kalau kemarin 99B, sekarang di 99F, G, dan apa ya, H kalau nggak salah. Tapi Ya, lokasinya tapi masih sama. di situ ya. Dan Oke. satu hal yaitu halamannya sekali. Jadi Hmm. anak-anak tetap mendapat kesempatan untuk mengembangkan motorik kasar ya, fisik. Sehingga dengan sehat fisik, sehat mental juga kita harapkan. Oke, ini salah satu ciri khasnya Kepompong nih yang udah jarang dimiliki oleh sekolah-sekolah lain ya, Bu Upi. Karena kan banyak Betul. sekolah-sekolah yang sekarang udah di gedung, terus juga Indoor. lapangan bermainnya nggak seluas di Kepompong. Tadi kalau ngeliat foto-fotonya kan luas banget tuh. Jadi nanti mungkin kalau ada teman-teman Bumi yang mau tanya-tanya tentang Kepompong bisa intip Instagramnya ke Taman Bermain Kepompong dan juga kontak adminnya ya. Oke, ini mohon maaf sekali teman-teman Bumi, banyak pertanyaannya nih yang belum belum terjawab. Tapi mungkin nggak menutup kemungkinan juga kalau kita akan melanjutkan pembicaraan ini dengan Boleh, Ibu Upi di lain boleh, kesempatan ya. Mungkin akan ada boleh. Ini webinar misalnya. ada Prit, sukses terus untuk Kepompong. Terima kasih, Amin, Prit. amin. Thank you. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk Ibu Upi untuk orang tua di rumah
sebelum Jangan kita berpisah? cemas, jangan cemas, jangan stres ya. Kalau anak-anak, yang paling penting dalam kondisi pandemi ini adalah komunikasi. Komunikasi dengan sekolah, kalau anak-anak sudah bersekolah, komunikasi yang baik dengan sekolah. Komunikasikan semua masalah, semua kecemasan kepada sekolah, kepada guru, atau kepada kepala kelas, supaya dicarikan solusinya. Jadi Bapak Ibu jangan stres, karena kalau Bapak Ibu stres atau Bapak Ibu cemas, itu akan berdampak kepada anak. Anak menjadi lebih stres dan menjadi lebih uh, apa namanya cemas juga, dan ini nggak bagus untuk rasa percaya diri anak dan untuk pengembangan semua aspek-aspek perkembangannya secara optimal. Jadi jangan stres Bapak Ibu ya. Kita akan mencari yang terbaik bersama-sama untuk kebaikan anak kita. Oke, terima kasih banyak Ibu Upi untuk waktunya, untuk tips-tipsnya, dan juga semua pembahasannya yang sangat berguna nih untuk teman-teman Bumi di rumah. Mudah-mudahan Oke, bermanfaat ya. iya bermanfaat sekali nih pastinya. Baiklah kalau gitu Bu Upi, terima kasih ya. Terima Terima kasih juga kasih juga untuk teman-teman Utalah. Bumi. Terima Terima kasih kasih juga. Bumi. Terima kasih untuk Terima teman-teman kasih Bumi yang sudah semua. menonton. Kita sampai jumpa lagi ya Bu Upi. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Dadah. Dah.